يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ما نوى به شيخنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: يا ولدي ورد في وصايا لقمان أنه قال لابنه, wahai anakku, telah datang nasihat di dalam wasiat Luqmanul Hakim. Di antaranya annahu, bahwasanya Luqmanul Hakim qala, pernah berkata, libnihi, bagi anak sidin, ya bunayya la yakunan nadiku akyasa minka, wahai anakku, jangan sampai ayam lebih beruntung daripada engkau. Yunadi bil ashari, dia berzikir di waktu sahur, yaitu dengan tengkooknya. Wa anta naimun, sedangkan engkau masih nyenyak-nyenyaknya tidur. Jangan sampai tadhulu ayam berzikir, dan ayam betengkook itu beimbai. Kata ulama, dengan ayam yang ada di aras, yang apabila ayam di aras itu betengkook, maka yang di bumi umpat betengkookan. Mereka, si ayam tadi, berzikir memuji kepada Allah. Jangan sampai inya berzikir, kita masih guring. Biasanya alhamdulillah, waktu-waktu kawa kita isi lawan ibadat bila bulan Ramadan itu tarajin sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan itu maghrib berjamaah, nyebebuka pang di musalla atau di masjid, berbuka di langgar di masjid, beristilah karena tanyaman di masjid, makanannya pada di rumah. Berbuka bermaghrib, ketepek isya, berjamaah, sembahyang taraweh, hakon 20 rakaat tambah witir 3 rakaat 2 kali salam.
Kadang-kadang pulang disambung tadarus di musalla, di masjid. Sampai aja tuh jam 10 lewat. Belum lagi nang masing-masing imbah bulik nyambung pulang beribadat di rumah. Paling guring setumat bangun jam 3, setengah 4 kawa pulang beribadat. Belum lagi azan subuh sudah ke masjidan. Duduk beribadat, berzikir. Siangnya kayak itu pulang. Nang pina rajin nih pinanya telah atan puasa aja Pak. Entah karena di luar lain puasa pengolernya. Sembahyang wajib tuh gen juhur parak asar, asar parak maghrib, maghrib parak isya, itu isya parak subuh. Bacaannya gin bahwa labdallin amin rukuk kada besusurahan, maka kada tatahumuha tuntong sembayang firdaus ya Allah nahab muha, artinya kada ada supan-supannya. Kalau masalah tanya kenapa pina rajin beribadat ya kah? Pina rajin bulan Ramadan tuh aneh juga, kada tahu anu kada tahu tuha, kada tahu rajin kada tahu kada. Pokoknya bila bulan Ramadan tuh pina tarami ibadat. Disebabkan karena iblis syaitan diikat semuanya. Iblis lawan syaitan tuh diikat mulai awal Ramadan. Kena dilapasnya pas malam hari raya. Bahambur iblis malam hari raya tuh asal bakas diikat. Nafsu pulang dikarasi bulan Ramadan. Kita nang maatur bukan inya nang maatur kita. Kawa kita maatur. Pokoknya bersahur, imsak stop, adzan maghrib makan, minum, berokok. Sebelumnya kada boleh. Kawa mengarasi, kawa beindah. Jadi iblis kada menggoda, nafsu, ya kan? Kawa aja toh dilawani. Titikan liur jam 3 sore tuh. Padahal nang dilihat itu karak wara, tapi ya pengacaran, orangnya pengacaran, acar benar. Titikan liur, tapi belum azan maghrib kada kawa kada. Azan maghrib hanyar makan. Nah, nang nyata dua musuh kawa dilawan. Iblis dikurung Tuhan. Nafsu kita tawani bulan Ramadan itu tawani sedikit. Kawa beindah, kawa melawan. Nah justru karena itu faktanya berarti yang membuat kita pengoler ini satu iblis, dua nafsu, tiga kenyamanan dunia. Bilanya tiga macam ini masuk dan menggoda kita yaitu tadi Pak bisa kalah temenangnya. Iblis musuh kita. Jadikanlah iblis itu musuhmu. Iblis orang ketiga yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadikanlah dia orang yang ketiga, jangan lagi menuduh yang lain.
nang bujur-bujur hendak menghancur persatuan dan kesatuan iblis, dibantu oleh anak buahnya ngarannya setan. Kada suah jawaban belum mendapat. Ini orang ketiga. Nah, janjinya iblis, inya minta panjangakan umur supaya manusia ini kada bersyukur nyambati Tuhan terus. Itu aja tujuannya. Menyambati Tuhan, merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Inya minta panjangakan umur sampai kiamat. Visi misinya kita ini disuruhnya kada bersyukur, yaitu kada memuji lawan Tuhan, kada maharagai lawan Tuhan. Nah, tahu dah kita, oh ini nang orang ketiga nang hendak memisah kita lawan Allah, nang hendak menghancur kita persatuan lawan Allah, hubungan kita hamba lawan Allah sing baikan, sing bagusan, hendak dihancurnya. Kayak apapun cara, inya berjanji, pokok kajinya kayak apapun minta panjangkan umurnya. Ya, mintanya sampai hari kiamat. Tujuannya manusia ini, manusia nih, kayak apa supaya kada lagi memuji Tuhan. Paham nggak? Iblis saking seniornya, Tuhan benar, jam terbangnya tuh tinggi. Pengalamannya membunguli orang tuh sudah kelas kakap. Mereka yang ahli ibadat di zaman bahari KO dapatnya. Apalagi kayak kita nang bebaya beisi ilmu sedikit ini. Kayak apa hebatnya barsisa, kayak apa hebatnya ahli ibadat, kayak apa hebatnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah dapatnya. Maka pulang musuh kita orang ketiga nang hendak memisah kita lawan Tuhan agar kita menyambati Tuhan, mahapak Tuhan, menghina Tuhan, kada bersyukur lagi. Orangnya ini kada kelihatan. Biar kumpo kayak apa haratnya, mun musuh kada kelihatan ya pemelawan. Maka dari karena itu kita paling kada 17 kali membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus melawan dengan musuh yang walaupun jam terbangnya tinggi, pengalamannya luar biasa, paling diketeknya sedikit kita ini melacung, kalah, terjebak, tertipu. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan kita ada. Minta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di saat kita salat sebelum membaca Fatihah berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hambamu berlindung, minta tolongi daripada terjerumus, kalah dibungulinya oleh setan. Lawan syaitan aja kita minta tolong lawan Tuhan, apalagi lawan iblis. Syaitan itu bin iblis. Kalau syaitan aja sudah kita perlu Allah untuk melawanakan, minta lawanakan lawan Allah, apalagi iblis. Jadi itu ngarannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iblis bang min babi aula, lebih lagi.
Kalau lawan syaitan kita minta tolong, minta lawan akan Tuhan. Jadi bahasa Banjar auzubillah tuh, lawan akan nulun Tuhan aja. Jangan sampai hanya menang. Nah, lalu inya menggoda kita kayak apa? Ini si iblis ini nah. Inya menggoda dan ingin menjurumuskan kita. Satu, alatnya dinamakan kenyamanan dunia. Yang dimunculkannya di hati kita adalah rasa kurang, yang menyebabkan tumbuh tomak dan serakah di hati kita. Rasa kurang, rasa kada cukup. Lalu hendak menambahi. Kenapa? Kurang, kada cukup. Terus mengejar, terus mengejar. Muncullah tomak, muncullah serakah. Akhirnya waktu kita satu bilang habis terbuang mahagai dunia. Dua, rasa kurang yang muncul di hati kita, biar kita tuh kurang. Bahasa lebih jelasnya kurang Tuhanai, itu sudah kada beadab lawan Allah. Itu udah hubungan kita sama Allah kurang harmonis. Wani-wani bapender kurang Tuhanai. Jadi jaka Tuhan telah menjulungi. Nah ya Tuhan, apa ini Tuhan? Kurang, cukup Tuhan. Nah, berarti berani-berani udah mahapak Tuhan, berani-berani udah nyambati Tuhan. Ini iblis dengan caranya agar kita wani menyambati Tuhan, wani merendahkan Tuhan. Nah, saat kita sudah kada menganggap Tuhan itu baik, saat kita kada lagi menghargai Tuhan, kapan waktu kita memuji Tuhan? Kada ada lagi. Memang kita udah mahapak, memang kita udah menyambati, memang kita sudah merendahkan, memang kita sudah kada menghargai. Duduk di sajadah bawa berzikir kada mungkin, bawa bertasbih kada mungkin. Inilah akhir tujuan iblis. Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Unjuknya dulu dunia, nah, matuk terbiasa lalu patuh nyaman, pang nyaman kededa, lalu ada yang hilang, lalu mengejar, terus mengejar. Saat mengejar tadi waktu terbuang sudah. Nah, dasar sebab jadi mengejar, masuk virus kada cukup, kurang. Nah, mudahan kita Kalimantan Selatan berusaha berjuang untuk menjaga perasaan, selalu dan selalu berkata cukup ya Allah, cukup ya Allah. Mudah sama-sama kita berdoa, kita keluarga semua, agar perasaan ini tetap cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Yang dikasih 25.000 cukup, yang dikasih 10.000 cukup, yang dikasih 50.000 cukup. Semua menjaga agar iblis jangan sampai masuk dan menggoda. Dengan cara apa? Jampi-jampi bentengnya. Cukup ya Allah, cukup ya Allah. Apalagi umur yang sudah tua, berapa miliar sudah Tuhan mengongkosi kita, berapa duit sudah Allah julung lawan kita. Walaupun per hari sedikit, tapi berapa tahun Tuhan memakan. Duitnya dikasih, masakannya dimasakakan, selesai masak dilayani makannya, makan disuapi, minum diminumi. Kenapa harus kada memuji Allah? Satu aja yang kita jaga,
Cukup labihan, makasih ya Allah. Cukup labihan, makasih ya Allah. Di tengah-tengah kehidupan yang miskin, kesederhanaan, mungkin perbedaan jauh dengan orang lain yang lebih kaya daripada kita, kita semua tidak pernah membedakan kaya dan miskin. Semua rasa tetap sama. Cukup labihan, makasih ya Allah. Cukup labihan, makasih. Jadi nang mau ojek cukup labihan, makasih ya Allah. Nang membeca, nang lain-lain, mudah Allah jagakan dengan kalimat a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Jadi rakaat pertama Fatihah, sebelumnya a'udzubillah, rakaat kedua a'udzubillah juga. 17 rakaat kita sembahyang, paling kada 17 kali a'udzubillah. Minta lawanakan lawan Tuhan. Tuhan lawanakan ulun supaya iblis tu nak kada kawa menggoda ulun, yaitu jangan sampai inya maulah ulun beperasaan pian tu na membari kada cukup. Ulun kada hendak behual pian dan kada hendak behual lawan pian. Ulun cinta pian, ulun sayang pian, ulun suka pian, dan ulun akan menjaga hubungan pian ini lawan ulun selama-lamanya. Dan ulun sadar orang ketiga yang mau menghancurkan yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi adalah iblis, yang bakal menghabiskan, menghancurkan kesatuan, persatuan, percintaan, kasih sayang adalah iblis. Syaitan, iblis. Caranya asa kurang. Paham enggak? Jelas lah. Itu dunia, hak juninya lawan dunia. Nah, jadi pedagang, pengusaha, pegawai, sebutin aja. Bila hari Jumat makan nikah fakir miskin biar nang saikung berdua tanda berterima kasih. Nah, kada kawa sedikit banyak. Ya Allah. Kada kawa 5 piring 100 piring. Nah, kada kawa 100 piring sepiring membuktikan labihan Tuhannya. Labihan. Kada pas kada labihan. Makasih Tuhannya. Labihan Tuhannya, makasih. Iblis tu kamburut dada bungol iblis. Karenanya sangkal inya maulah kita supaya kada bersyukur, supaya tuhual lawan Tuhan. Ada kita kada paham. Apa aja kita menilai Tuhan nang kada-kada. Tuhan kekasih kita, Tuhan ayang kita kada hendak putus, kada hendak menyambati. Kita tetap cinta Allah, sayang Allah. Buktikan dengan cara apa? Nang dijulung Tuhan terang. Cukup Tuhan ay. Labihan lagi. Ini bang buktinya lon bawa kawan na makan. Ini bang bawa anu nih. Orang makan biar sikong atau nuker nasi bungkus bagi 2. Karena apa jua ciri labihan Tuhan ay. Nah, bilanya bersyukur nang nyata dulu selamat dari godaan iblis. Kada pomak, kada serakah. Paham nggak? Nang kedua, iblis punya senjata yang disebut, nah ini nafsu di awak kita. Yang senjatanya itu ada di awak kita, yang disebut nafsu. Apabila inya kawa mengutak-atik nafsu kita, yaitu tumbuhlah di diri kita kepentingan pribadi. Asal seorang nyaman, asal seorang sugih, asal seorang bahagia, kada peduli orang. Nah, ini iblis sudah bisa mengutak-atik kita. Saat ulun punya kepentingan pribadi, punya keinginan sendiri, hendak sesuatu, dan nang ulun kahandaki tadi harus ada, kada boleh kededa, harus ada, kada boleh kededa. Ini kan kepentingan pribadi. Suatu saat prinsip ini akan berbual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar iblis.
Hebat. Dia ciptakan nafsu tadi kutak-katiknya mau, lalu menginginkan sesuatu dengan kepentingan pribadi, yang artinya kepentingan pribadi harus ada. Kada boleh kededa. Bila kededa, lihat. Bila kededa, bila kada kabul, sangkal. Nah ini akhirnya. Inya bilanya begawi, hendak sugih, hendak nyaman. Dan harus ada nyaman itu. Harus ada sugih itu. Pangtuhan kada memberi, kada terima, sangkal. Selesai iblis, berokoi lagi iblis. Tahual sudah orang melawan Tuhan. Takalahi sudah orang melawan Tuhan. Kenapa? Inya sudah takarasi, ampuninya. Kada mau lagi mengerti, belajar memahami. Yo kenapa Tuhan kada memberi ini yo? Ada nih pasti hikmatnya, ada nih pasti alasan baiknya. Oh kada pokok ampuninya terus nang dikajalnya, ampuninya terus nang dikarasinya. Maulah kada behual lawan Tuhan. Pas hatan behual lawan Tuhan, belokoy laginya. Nah, ini setan ginang menggoda kita, kalah dah kita. Apalagi datu jenderalnya nang turun, su iblis. Ini setan aja nang turun lawan kita nih, gugur dah kita. Senjatanya dua. Satu, dunia yang melahirkan rasa-rasa di hati. Rasa-rasakan ada kada kena, rasa kurang. Kalau nafsu, kepentingan pribadi. Kehendak seorang harus kabul, harus terwujud. Nah, terasa di luar Ramadan perjuangan yang luar biasa. Bertiga ini menyerang kita. Jadi iblis menimbai lawan dunia, rasa kurang. Menimbai lawan nafsu, kepentingan kita ada. Hendak ini bila ini kada terima. Nah, saat behual lawan Allah, wajar. Kenapa jadi pinakoler bependeran lawan Tuhan inya behual? Kenapa jadi koler bejikir bepender lonton inya behual? Nah di bulan Ramadan itu kada ada. Iblis kada kau bepender, nafsu kita karasi. Kada inya nang mengarasi kita nang mengarasinya. Nah terlahirlah akhirnya karena kita menganggap Tuhan kada salah, Tuhan baikan, Tuhan sayang, lalu nyaman bapak penderan lawan Tuhan, nyaurang kada bermasalah, nya kada behual lawan siapa? Lawan Allah Subhanahu. Nah ini jadi kenapa jadi ayam tabu untung pada kita? Karena kita juga dasar nakal. Kita makan iblis dari dunia tomak, dari nafsu kepentingan pribadi. Ya kah? Dari nang dunia tomak, dari nafsu kepentingan pribadi. Justru itu bulan Ramadan, bulan berkah, bulan rahmat. Nah, saat kita sebulan pokoknya kita jar nafsu lah asal liur titikan ada suai belum dapat izin kada kawa bakada. Nah semalam di luar Ramadan bila hendak harus ada, bila hendak harus ada, bila hendak harus jadi. Ini kita sendiri nang ucap enak. Belum lagi jamnya maghrib belum terdengar, kena lagi hati hendak kada begitu, nafsu kepingin kada, kawa berkada. Nah kawa melawan, kawa mengalahkan. Itu nang lalu saat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang bujur-bujur harap, bujur-bujur hebat kecuali Allah. Pujian kita terlalu sempurna karena kita kada pernah behual lawan Allah, karena kita kada pernah menganggap Tuhan itu jahat sama kita, karena kita kada pernah berpikiran negatif Tuhan itu kada sayang dengan kita. Lalu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar asik terdengar hati.
Urang kada buat. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Pujian. Kenapa? Sebulan melawan, sebulan perang. Dari mulai azan subuh seiring selesainya wirid dan lain sebagainya, kalimat takbir terucap di mana-mana, menandakan iblis kalah, nafsu kalah, dunia kawa dikuasai. Terakhir musuhnya kita, makhluk yang menjadi anak buah iblis. Ini pun musuh kita. Makhluk yang tamak dengan dunia dan mementingkan kepentingan pribadi. Ini khalifah iblis. Ini anak buah iblis yang disebut makhluk. Maka oleh karena itu Imam Al-Ghazali bilang musuh di dunia ini 4: iblis, nafsu, dunia, makhluk. Makhluk nang keempat tadi. Nah, lalu kita adalah orang yang merasa makhluk-makhluk semua ini adalah korban dari tipu daya iblis. Jangan kita pernah membenci sahabat saudara kita. Mereka sahabat kita, mereka saudara kita, mereka korban orang ketiga. Kita berusaha selamatkan mereka daripada keumpat-umpat. Kita selamatkan mereka daripada dibunguli. Kita padahi begamat, kita begamat supaya inyan ini jangan umpat iblis. Dan yang menjadi musuh kita sederhana. Sesungguhnya iblis musuhmu, dan jadikanlah dia musuh. Selesai. Iblis musuhmu, jadikanlah dia musuh. Orang-orang manusia, dia sahabatmu, dia saudara seagamamu. Jangan pernah kau benci, mereka korban daripada tipu daya iblis. Selamatkan mereka. Setidak-tidaknya Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Ini tanda kasih sayang kita kepada sesama. Ini tanda bahwa kita kada pernah membenci kepada sesama, malah marah kasih sayang kepada sesama. Kenapa? Korban juga kesian. Korban iblis, korban nafsu, korban dunia. Bertiga menyerang, dan mereka seseorang yang jadi korban, kita jangan merendahkan mereka. Kita pun tidak menutup kemungkinan korban daripada musuh yang luar biasa hebat. Kita pun masih dijajah oleh nang bertiga ini, seperti sahabat kita, seperti saudara kita. Nah, mari, artinya akhlak dan budi pekerti kita, mari kita coba lawan dunia nih bersyukur. Itu aja, jangan tamak. Cari aja. Kenapa jadi buka toko disuruh Tuhan? Kada tamak, kada. Arti tamak didasari rasa kurang, lalu membuka toko. Berarti nak minta tambahi. Bila nak minta tambahi, tamak ngarannya. Serakah ngarannya. Tapi kalau nyetang buka toko, rasa cukup aja sudah Tuhan naik. Tapi kenapa aja Tuhan buka toko? Pian nyuruh. Dapat syukur, kada dapat kada apa-apa. Nah, cukup aja Tuhan naik labihan sudah. Tapi kenapa buka toko? Pian nyuruh. Mun dapat syukur, kada dapat kada apa, cukup aja sudah Tuhan naik. Tapi bilanya rasa kurang, itu yang menyebabkan kita buka toko. Ngarannya tomak, ngarannya serakah. Ini nang maolah jadi anak buah iblis. Ini nang jadi penyiar pendakwah yang menggantikan kedudukan iblis, membawai pulang lawan orang, hagai dunia, inya tamak, inya serakah, melahirkan lagi tamak kedua, melahirkan lagi tamak ketiga, betuyuklah prajurit iblis. Itu pintangan tomak.
pintangan nafsu. Nah, diciptakannya sikong dulu, ini menciptakannya supaya kepentingan pribadi jadi pikiran sikong, dapatnya sudah sikong berdua berlima pada habis menjadi anak buah iblis. Nah, tugasnya kita selamatkan mereka, jangan sampai selalu jadi korban tipu daya iblis, nafsu dan dunia. Nah, ini berhubungan dengan kenapa gerang jadi pengoler di ibadat kita ini, bungulinya iblis, ditipunya. Kenapa jadi pinap engken kada tapi bersedekah? Iya, dibungulinya oleh iblis. Iblis mencari cara lawan dunia, rasa kurang datang di mana mun anak bersedekah ini aja merasa kurang. Kayak hendak makani kawan bayar di warung ini jijinya rasa kurang jadi engken. Mau juga menyumbang ada tuh kepentingan pribadi. Nah, selamatan sudah iblis berokok kayak ini aja lagi nah. Mau aing bari orang nih sejuta mau ada kepentingan. Ada kullu sifatin maujudatin ala nafsin fahuwa hantuun. Ada kepentingan. Ada kepentingan tetap engken. Jadi mau kada engkennya sekarang ada untingan, ada tujuan. Apakah ada tahu jawab? Pokoknya ada kepentingan pribadi. Nah, bila sudah tamak masuk, engken muncul. Bila kepentingan pribadi masuk, selamat iblis berokok kayak ini lagi. Orang ini sudah kawa dibungulinya iblis dan menjadi anak buah. Terlahirlah akhirnya tamak di beberapa orang, kepentingan pribadi di beberapa orang. Nah, inilah dua musuh yang kadang-kadang memberikan saran, oh begini, tapi inya melajari tamak. Begini, inya melajari kepentingan pribadi. Nah, ini orang yang sama visi misinya lawan iblis, nang sudah berbentuk manusia beikong, tapi mereka korban daripada tipu daya. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Quran sudah jelas menyatakan syaitan musuhmu, jadikanlah dia musuh. Apalagi iblis, syaitan aja musuh. Manusia sahabat kita. Manusia adalah orang-orang yang harus kita selamatkan. Nah, berkat lawan dunia bersyukur, kepentingan pribadi kedada dasar peduli, dasar insyaallah aja la ilaha illallah la asik, subhanallah asik, baca Quran asik. Kenapa? Inya memang ada behwal lawan Tuhan. Kedada jalur yang menyebabkan inya behwal lawan Tuhan tuh kedada. Nyaman berzikir, buktinya bulan Ramadan tuh. Mana mengaji tadarus bebaya bisa juga kasihan, tapi kada ada rasa uyuh lapah, inya kada buah. Hatinya tenang lawan Tuhan. Kurang harmonis lawan laki bini kan rame. Nang sakit nih orang nang haur-haur menangis. Laki bini nih, nang bini ini awal ini aja lebih memberi ulan dikit ya kan. Lawan laki itu kada memuji lagi, lawan laki itu kada menghargai lagi, merendahkan ia, menghina ia. Nah, itulah gaya seperti itu lawan Tuhan kita. Karena apa? Mungkin karena merasa kurang, dua karena kepentingan pribadi. Mudah-mudahan berkat membaca kitab Imam Al-Ghazali kita diberi Tuhan taufik hidayah agar kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa hubungan kita dengan Allah hubungan yang sangat luar biasa yang harus kita jaga, melebihi hubungan apapun. Yang kita jaga jangan sampai kita tahwal. Dan iblis sudah berjanji, unda iblis kayak apa pebuhannya nang bercinta lawan Allah nih, ampihan. Itu cita-citanya. Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Wa ma ajmala wa alyaqa min qaulil qail haitsu qala. Sungguh elok dan sungguh pantas
sesuai berhubungan dengan yang dibahas, ucapan dari orang yang berucap sekira-kira dia berkata, laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun, sungguh telah berbunyi di sepotong daripada malam oleh burung dara. Ala fananin, dia berada di ranting pohon. Wahnan, waktu masih tengah malam. Burung dara sudah wa inni lanaimun, sedangkan aku masih nyenyak-nyenyaknya tidur. Kadzabtu, berarti aku berdusta. Wa baitillahi, demi baitullah aku berdusta mengaku cinta kepada Allah. Tadhulu burung dara memuji Tuhan daripada aku. Lau kuntu asyiqan, seandainya aku benar cinta kepada Allah, lama sabaqatni bil buka al hamaimu, tidak akan mendahului akan daku oleh burung dara menangis dan berzikir kepada Allah. Wa az'amu, dan aku menyangka-nyangka, merasa-rasa, anni haimun, aku mencintai Allah. Rarasaan mencintai Allah. Du sababatin, memiliki cinta, li rabbi, bagi Tuhanku. Wala abki wa tabkil bahaimu, aku kada menangis saat binatang semua menangis dan berzikir. Dusta cintaku, dusta perasaan. Nah, ini kasidah yang dikarang oleh seseorang sesuai dengan pembahasan kita. Ujar sidin, kada bemuha kepada cinta lawan Tuhan. Sawat teduhulu binatang memuji Tuhan hanya seorang. Nah, jadi mari sama-sama kita memulai, satu, membaca istighfar, dua, supaya terbiasa mengaku salah, dan yang ketiga, selalu fokus memandang kesalahan kita sahaja. Bacalah istighfar, membiasakan mengaku salah dan membiasakan memandang nang salah tu kita aja, nang berdosa tu kita aja. Nah, saat kemudian setelah fokus kita nang berdosa, kita nang salah, maka kita harus sadar wajar Allah Ta'ala menghukum, menyiksa kita yang berdosa. Dan kalau Allah sudah mulai menghukum, kalau kita baca istighfar lalu Allah mulai menghukum, terimalah cintanya Allah, terimalah kasih sayangnya Allah. Karena sungguh orang berdosa harus dihukum. Hukuman asli neraka. Neraka luar biasa. Allah bijak, Allah sayang kepada orang yang berdosa. Allah berikan dispensasi, Allah berikan kebijakan, Allah ringankan hukuman, yaitu dalam bentuk bala dan musibah. Terima cintanya Allah, terima kasih sayangnya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allah datangkan kita miskin, Allah datangkan hinaan, Allah datangkan urusan kita macet-macet. Setelah kita bertaubat, setelah kita beristighfar, macam-macam bala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Napa? Terima cintanya Allah, terima sayangnya Allah. Daripada dihukum di neraka, lebih baik dihukum di dunia. Dan itu pun wa ya'fu an katsir, Tuhan maafkan sisa yang lain.
Bahasa paling nyaman burang Banjar, Tuhan ini menghukum dengan bala model eencaan ya menghukum. Nah, itu aja sudah bahasa Banjarnya. Eencaan. Mun sawat dan eencaan nih kita menggurunum juga bungol pada kayap bisa. Bungol pada tambung. Jadi jangan lagi bertanya kenapa dulu waktu kada hadir ke majelis kada tapi sembahyang rezeki unda lancar. Mungkin juga Tuhan kada meherani kan? Mungkin juga Tuhan melanjur mestidrat ikan. Mbahnya unda hadirnya di pengajian guru juhdi jar. Sembahyang pulang rezeki kada tapi lancar. Nah, itulah cinta Tuhan. Itulah perhatian Tuhan. Kita dihukum. Dulu kita kada dihukum. Kenapa kada dihukum? Karena di akhirat nyaman dihampas Tuhan sama sekali. Nyaman dihukum makan Tuhan sama sekali. Dihadapi Tuhan. Biar aja Tuhan. Ayo ja bangsa bae. Ndah hadangi nyawa. Dan diletakan ya dulu. Oh rasa himung ay, rasa bahagia ay. Sekalinya masuk kubur. Hapok. Ya, tung hampasnya oleh malaikat. Nah. Sekarang imbahnya hadir ke majelis sembahyang, kenapa jadi bala datang, musibah datang? Jangan banyak tanya. Terima cinta Allah. Terima sayangnya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Coba amalkan kita sama-sama istighfar, membiasakan merasa bersalah, memfokuskan bahwa salah itu kita yang bersalah, kemudian apabila hukuman datang terimalah cinta Allah. Balah kita berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kenapa? Oh berarti Allah bijak banget, sayang manar kada di akhirat dihukumakan Tuhan, di sini juga. Dan ini pun hukuman encaannya, bebayanya aja. Kenapa? Wa ya'fu an katsir. Tuhan masih memaafkan sisa dari dosa-dosa kita. Jalani hidup, apalagi sisa umur sudah kada lawas jua lagi. Kata bapak, jangan mengeluh, jangan pusang. Ketika sudah bertaubat, hukuman datang silih berganti. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sampai ajal datang menjemput, akhirnya masuk akhirat senang dan gembira. Nah terus janganlah kita kemasukan virus tomak dan kepentingan pribadi. Ini yang menghalang kita untuk mudah baca istighfar. Ini yang menghalang kita untuk mudah berzikir, untuk menikmati istighfar, menikmati zikir, bahkan menikmati iman. Tidak akan pernah kita rasakan nikmatnya ibadah dan nikmatnya iman karena kita sudah karasukan, dibunguli, ditipu oleh iblis yang menipu kita dengan tomak dunia dan kepentingan pribadi yang disebut alatnya iblis, dunia dan nafsu, ditambah anak-anak buahnya syaitan dan makhluk yang berusahanya punya tujuan kayak apa kita berhual lawan Allah Ta'ala. Mudahan kita jaga hubungan ini, kita pertahankan hubungan kita dengan Allah, dan kita terus berusaha. Caranya sederhana, jangan pernah kita merasa bisa, jangan pernah kita merasa hebat, jangan pernah kita merasa lihai mengalahkan iblis. Kita mengaku dengan jujur, iblis itu jam terbangnya udah tinggi, senior di atas senior, cara menipunya pun lihai. Tapi kita punya strategi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Datangi Tuhan, minta lawanakan lawan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bissawab.